Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya banggakan. Jadi untuk pertemuan materi IDK ini kita awali dengan materi penggolongan obat. Nah, kita mulai dengan apa sih obat itu ya. Jadi definisi obat itu sendiri apa? Ya, ini definisi obat. Nah, jadi obat didefinisikan sebagai senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu, misalnya membuat seseorang menjadi infertil atau melumpuhkan otot rangka selama pembedahan. Ya, jadi obat itu tidak melulu kemudian didefinisikan sebagai sesuatu atau senyawa yang bisa mengobati, tetapi juga dia bisa mencegah ya, seperti vaksin dan sebagainya. Kemudian untuk mendiagnosa ya, untuk diagnosis klinis ini juga ada senyawa-senyawa tertentu yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian bisa menimbulkan suatu kondisi tertentu yang kemudian diinginkan oleh pasien atau tergantung pada kebutuhan yang diperlukan, misalnya untuk melumpuhkan otot rangka selama masa pembedahan. Nah, obat dapat bersifat sebagai obat ya, dan juga dapat bersifat sebagai racun. Nah, kedua kata-kata ini harus kalian senantiasa ingat bahwa senyawa kimia atau obat itu bisa bertindak sebagai obat dan bisa bertindak sebagai racun. Nah, kapan dia bisa berfungsi sebagai obat ya? Jadi obat akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat ya. Jadi kita menggunakan obat, jadi seorang apoteker atau farmasis itu kemudian merekomendasikan obat itu harus sesuai dengan rasionalitas pemberian obat. Misalnya dia harus tepat pasien ya, kemudian tepat indikasinya ya. Tepat pasien itu misalnya untuk obat asam mefenamat misalnya yang dosis 500 mg tidak mungkin kita berikan kepada anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun karena dosisnya akan berbeda. Kemudian tepat indikasi ya, misalnya penggunaan obat obat amlodipin yang digunakan untuk hipertensi tidak mungkin kemudian kita berikan kepada pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2 misalnya ya. Kemudian tepat waktu penggunaan ya. Waktu penggunaan misalnya obat mah yang diminum sebelum ya 1 jam sebelum makan atau bahkan 2 jam setelah makan tidak mungkin kita gunakan atau memberikan saran kepada orang lain untuk mengkonsumsinya sesaat sebelum makan atau sesaat setelah makan. Itu akan memberikan efek yang berbeda. Kemudian untuk tepat waktu tepat cara penggunaan ya, misalnya untuk obat suppositoria atau enema yang kemudian digunakan pada dubur tidak mungkin kemudian kita sarankan kepada orang untuk menggunakannya itu dengan melalui oral atau per oral. Nah, itu akan salah ya, sehingga kerasionalan pemberian obat itu kemudian harus diperhatikan betul-betul agar efektivitas obat itu kita bisa capai ya, sehingga apa yang menjadi tujuan terapi dari dokter maupun dari apoteker itu kemudian bisa tercapai dan dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Nah, ini obat itu bisa bersifat sebagai obat jika memenuhi persyaratan seperti itu. Nah, bagaimana yang dikatakan bahwa obat itu bisa bersifat sebagai racun ya? Jadi bila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan kelebihan dosis akan menimbulkan keracunan ya. Jadi sesuatu yang kemudian berlebihan itu memang sangat tidak bagus ya, apalagi terkait dengan obat ya. Misalnya paracetamol yang kemudian dikonsumsi melebihi dosis 2-4 gram dalam sehari. Nah, itu jika dikonsumsi secara terus-menerus ini akan menyebabkan toksisitas pada hati ya, sehingga menimbulkan kerusakan pada hati ya. Nah, kemudian bila dosisnya lebih kecil kita tidak memperoleh penyembuhan ya. Jadi semua obat yang dikonsumsi itu dia harus tepat dosisnya, karena kapan dia overdosis maka alih-alih mengobati tetapi
yang ada malah menimbulkan kematian misalnya. Kemudian kalau dosisnya itu lebih kecil, maka efek terapi itu tidak akan bisa kita capai ya, karena dosisnya tidak mampu kemudian untuk bisa mengobati atau menyembuhkan. Oke, untuk penggolongan obat ya, jadi untuk memudahkan pengawasan, penggunaan, dan pemantauan, maka obat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan tingkat keamanannya. Yang kedua, berdasarkan cara atau jalur pemakaian. Yang ketiga, berdasarkan sumber atau asalnya. Yang keempat, berdasarkan efek yang ditimbulkan. Kelima, berdasarkan bentuk sediaan. Yang keenam, berdasarkan penamaan. Yang ketujuh, berdasarkan penggolongan obat berdasarkan keamanan jika diberikan selama kehamilan. Dan yang kedelapan adalah penggolongan obat berdasarkan kelas terapi. Nah, yang pertama adalah penggolongan obat berdasarkan keamanannya. Ya, jadi sesuai Permenkes nomor 917-Menkes-Per-10-1993 tentang daftar wajib obat, jadi bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari yang pertama adalah obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Nah, ini kita akan uraikan satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah obat bebas. Apakah yang dimaksud dengan obat bebas? Jadi obat bebas ini adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, di mana obat dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau, ya, lingkaran berwarna hijau dan garis tepi yang berwarna hitam. Nah, ini adalah penggolongan dari obat bebas. Contoh dari obat bebas ini bisa kita lihat di pasaran seperti paracetamol ya, kemudian vitamin C, kemudian aspirin. Kemudian aspirin ini yang dosis 500 mg ya. Kemudian antasida doen, yaitu antasida yang termasuk dalam daftar obat esensial, dan obat batuk hitam atau OBH. Kemudian ini contoh-contoh ya, ini Sanmol, Naprex, Dumin, Panadol ya, vitamin B. Semua ini adalah obat bebas. Nah, kemudian obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas atau disebut dengan daftar W ya. Jadi golongan ini relatif aman selama pemakaiannya mengikuti aturan penggunaan yang ada. Penandaan obat golongan ini adalah ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam ya. Jadi tidak boleh hanya lingkaran biru saja ya, tetapi harus lengkap lingkaran biru dan tanda warna hitam. Dan disertai dengan 6 peringatan khusus ya. Sebagaimana obat bebas, obat ini juga dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotik ya, tapi sekarang untuk warung-warung tidak boleh lagi kemudian memasarkan obat ya. Contoh obat flu kombinasi ya, dan klorid maleat atau CTM dan mebendazole. Kita bisa lihat di sini peringatan-peringatan yang tertera pada kemasan obat bebas terbatas. Ada peringatan nomor 1 sampai peringatan nomor 6 ya. Jadi untuk peringatan nomor 1 di sini terlihat awas obat keras, bacalah aturan pemakaian. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan ya. Jadi ini untuk obat-obat kumur seperti Listerin, kemudian betadin kumur ya, dan sejenisnya. Kemudian peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan ya. Jadi ini misalnya seperti obat-obat salep
seperti itu ya, atau tetes mata ya, seperti itu. Kemudian peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Ini seperti lilin-lilin aromaterapi misalnya ya. Kemudian ada peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nah, ini seperti obat-obat suppositoria, kemudian ovula dan sebagainya, atau dan sejenisnya ya. Kemudian peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Itu sama juga. Nah, contoh obat bebas terbatas, ini ada Panadol ya, CTM, Proris. Nah, kemudian yang ketiga adalah obat wajib apotik atau OA. Menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 347/Menkes/SK/7/1990 tentang obat wajib apotik, yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep dokter. Obat yang termasuk dalam obat wajib apotik ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ya. Jadi ada 4 obat wajib apotik menjadi obat bebas terbatas, yaitu yang pertama adalah aminofilin dalam bentuk suppositoria. Ini menjadi obat bebas terbatas. Bromhexin menjadi obat bebas terbatas. Ini obat batuk. Kemudian ada hexetidin. Hexetidin sebagai obat luar untuk kumur dan tenggorokan ya. Dengan kadar yang sama atau kurang dari 0,1% menjadi obat bebas terbatas juga. Kemudian ada mebendazole, ini obat cacing, juga menjadi obat bebas terbatas. Nah, satu obat wajib apotik menjadi obat bebas yaitu tolnaftat sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal dengan kadar sama atau kurang dari 1%, itu menjadi obat bebas. Nah, yang keempat adalah obat keras atau disebut juga dengan golongan G atau gevaarlijk yang artinya berbahaya ya. Jadi peringatan keras ini adalah berbahaya. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter ya. Kemasan obat ditandai dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat huruf K berwarna merah yang menyentuh tepi lingkaran yang berwarna hitam. Ya ini ya. Ini menyentuh. Nah, contoh obat ini adalah amoksisilin, asam mefenamat, dan semua obat dalam bentuk injeksi dan semua obat baru. Ya. Jadi lingkaran merah, tepi hitam, ada huruf K-nya. Ya, ini kita bisa lihat sini K ya. Nah, seperti itu. Jadi obat ini harus diperoleh dengan resep dokter. Kemudian obat narkotika. Yang kelima adalah obat narkotika ya. Jadi narkotika merupakan kelompok obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan ya. Makanya obat narkotika itu sangat dijaga ketat peredarannya ya, dan toleransi. Nah, apa yang dimaksud dengan toleransi? Mungkin kalau adiksi atau ketergantungan itu kita sudah mengetahui definisinya seperti apa, tapi toleransi ini mungkin teman-teman belum terlalu mengetahui ya. Jadi toleransi di sini saya misalkan ya, orang yang kemudian misalnya ya, jadi toleransi ini adalah suatu kondisi di mana seseorang memerlukan dosis yang berlebih untuk bisa membuatnya kemudian menimbulkan efek yang sama dengan dosis yang sebelumnya, di mana dosis itu dosis normal ya. Jadi misalnya orang yang kemudian sudah mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang menyebabkan efek adiksi atau ketergantungan misalnya dengan menggunakan 1 tablet, tetapi jika sudah sampai tahapnya pada efek menimbulkan efek toleransi, maka orang itu kemudian tidak akan puas dengan hanya menggunakan 1 pil atau 1 tablet saja, tetapi harus ditingkatkan dosisnya menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, hingga bisa menyebabkan overdosis. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Jadi tidak boleh ya, bahkan kopian resepnya itu tidak boleh sembarangan apotik kemudian menebus resep itu hanya boleh digunakan atau ditebus pada apotik yang pertama kali pasien itu datang untuk menebus resepnya. Jadi misalnya pertama kali untuk resep aslinya pasien itu datang ya
ke apotek tersebut. Nah, apotek A. Nah, ketika misalnya obat ini memang harus digunakan berulang, maka kopian resepnya itu tidak boleh kemudian ditebus di apotek lain, tetapi harus dengan apotek yang sama. Nah, ini untuk mengontrol pengeluaran atau distribusi dari obat narkotika yang digunakan oleh pasien tersebut, ya. Seperti itu. Nah, karena berbahaya dalam peredaran, produksi dan pemakaiannya, narkotika diawasi secara ketat, ya. Jadi untuk peredarannya di apotek dan rumah sakit, kita harus membuat sebuah laporan narkotika yang kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kemudian untuk produksinya, untuk mengontrol produksi dari obat-obat narkotika ini, maka negara kita hanya menunjuk satu perusahaan farmasi yang berhak untuk memproduksi obat-obat narkotika, yaitu Kimia Farma. Untuk industri-industri obat yang lainnya tidak diberikan izin, ya. Jadi hanya satu pabrik saja yang boleh memproduksi obat narkotika. Nah, kemasan obat golongan ini ditandai dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat palang berwarna merah. Ya, dapat kita lihat di sini, ya, palang berwarna merah. Nah, contoh dari obat narkotika antara lain adalah opium, koka, ganja, marihuana, ya, morfin, heroin, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi atau obat bius dan analgetika atau obat penghilang rasa sakit, ya, seperti morfin, ya. Kalau kodein ini digunakan untuk obat batuk yang dimana batuknya itu sudah batuk keras, misalnya pada pasien-pasien TB, itu boleh digunakan kodein untuk obat batuk, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah obat psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik, bukan narkotika, ya. Jadi dia bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini juga diatur dalam undang-undangnya. Undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 1. Kalau undang-undang narkotika itu dia Undang-Undang Nomor 35. Ya, seperti itu. Nah, jadi obat psikotropika ini meskipun dia bukan narkotika, tetapi dia bisa menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini bisa menyebabkan ketergantungan juga, ya, meskipun dia bukan obat narkotika. Makanya untuk peredaran, ya, produksi dan pemakaian dari obat-obat psikotropika ini juga diatur secara ketat oleh negara. Seperti itu, agar tidak disalahgunakan, ya. Adapun pembagian psikotropika itu dibagi menjadi yang pertama adalah golongan 1, ya, di mana sampai sekarang kegunaannya hanya ditujukan oleh untuk ilmu pengetahuan dan dilarang diproduksi serta digunakan untuk pengobatan. Kemudian contohnya ini adalah metilen dioksi, metamfetamin, kemudian lisergid acid dietilamin dan metamfetamin. Kemudian golongan 2, 3, dan 4 ini dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan, ya. Namun kenyataannya saat ini hanya sebagian dari golongan 4 saja yang terdaftar dan digunakan, seperti, ya, diazepam. Nah, ini biasa digunakan untuk pasien-pasien sakit jiwa, untuk penenang, ya, fenobarbital ini digunakan untuk pasien epilepsi, lorazepam, ya, untuk obat tidur, dan klordiazepoksid juga biasa digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini contohnya, ya, morfin ini narkotik analgetik, ini biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mau operasi supaya rasa sakitnya itu bisa hilang. Ini adalah opium, ya, koka, ganja, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan cara atau jalur pemakaian dari obat itu sendiri, ya. Jadi berdasarkan cara atau jalur pemakaian obat itu dibedakan menjadi 2, yaitu obat luar, ya, dan obat dalam. Nah, obat luar adalah obat yang pemakaiannya tidak melalui saluran pencernaan mulut, ya. Ya, jadi selain penggunaan dalam melalui saluran pencernaan mulut ataukah disebut dengan oral atau peroral, itu tergolong dalam obat luar, ya. Contohnya adalah salep, kemudian injeksi, ya, lotion, tetes hidung, tetes telinga, dan krim. Sedangkan untuk obat dalam adalah semua obat yang penggunaannya melalui mulut, ya, masuk pada saluran pencernaan, bermuara pada lambung dan usus halus. Misalnya obat-obatan
yang berbentuk tablet, kapsul, dan sirup. Ya, jadi cuma dua perbedaannya saja. Dia melalui saluran pencernaan mulut ataukah tidak melalui saluran pencernaan mulut. Nah, itu harus diingat baik-baik ya. Nah, bagaimana dengan sumber atau asalnya ya? Jadi berdasarkan sumber atau asalnya, obat itu dibedakan menjadi 4 berdasarkan asalnya ya. Jadi yang pertama berasal dari tanaman. Obat dapat bersumber dari akar, batang, daun, dan biji tanaman ya. Nah, dari kandungan-kandungan tanaman itu biasanya ada metabolit sekunder seperti alkaloida, kemudian glikosida, resin, karbohidrat, dan protein. Nah, jadi kalau di farmasi itu untuk senyawa-senyawa metabolit sekunder itu biasanya digunakan atau dieksplorasi untuk keperluan produksi obat-obatan seperti itu ya. Yang kemudian senyawa metabolit itu bisa saja berasal dari bagian akar dari tanaman, batang tanaman, daun tanaman, maupun biji tanaman. Kemudian yang kedua adalah dari hewan, yaitu bisa berupa hormon atau enzim, misalnya insulin. Nah, untuk insulin ini sendiri berupa hormon yang kemudian didapatkan dari bioteknologi rekayasa genetika seperti itu ya. Kemudian untuk mineral yaitu dapat berupa elemen-elemen organik, misalnya garam ya, misalnya aluminium hidroksida yang bisa digunakan untuk pengobatan. Biasanya dikombinasikan di dalam pengobatan untuk mah ya, kemudian magnesium trisilat, natrium karbonat, dan garam Inggris. Nah, ini mineral-mineral yang bisa digunakan, biasa juga ditambahkan dalam larutan-larutan elektrolit untuk nutrisi parenteral. Kemudian yang keempat adalah sintesis. Kebanyakan obat yang digunakan sekarang bersumber dari semi sintetik atau sintetik ya. Jadi apa perbedaan antara semi sintetik dengan sintetik? Kalau sintetik itu adalah murni dari proses kimia ya, murni dari proses reaksi-reaksi kimia seperti itu. Kayak paracetamol itu murni dari reaksi-reaksi kimia. Nah, kemudian untuk obat-obat jenis semi sintetik ini prosesnya adalah dengan mengambil rumus struktur dari meneliti dan menetapkan rumus struktur dari senyawa metabolit yang kemudian kita isolasi dari tanaman, yang kemudian ditentukan rumus strukturnya, barulah kemudian nanti di laboratorium kita akan buat struktur kimia yang analog atau mirip dengan struktur kimia yang ada pada tanaman murninya seperti itu ya. Jadi misalnya kayak pilokarpin obat mata, kemudian kayak atropin. Nah, itu semua rumus strukturnya itu analog dengan tanaman-tanaman asalnya ya. Jadi awalnya kemudian nenek moyang kita mendapatkan secara empirik melihat bahwa ini ada aktivitas untuk menyebabkan midriasis ya pada mata, sehingga kemudian dengan berkembangnya teknologi pengobatan, teknologi atau industri farmasi, kemudian dibuat obat yang analog dengan struktur dari tanaman asalnya seperti itu. Nah, kemudian penggolongan berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu seperti indikasinya ya. Ini seperti indikasinya, misalnya obat ini untuk anti infeksi ya, untuk anti jamur, anti histamin ya, untuk alergi, untuk anti hipertensi, kemudian vaksin, dan untuk anti kanker. Nah, kemudian berdasarkan bentuk sediaannya, ada bentuk padatan ya. Bentuk padatan itu seperti tablet yang padat-padat seperti itu, suppositoria, kapsul, ovula. Kemudian dalam bentuk cair itu seperti sirup-sirup ya, larutan elektrolit, suspensi, liniment yaitu obat gosok, lotion, dan infus. Kemudian dalam bentuk semi padat seperti salep ya, krim, gel, dan pasta. Kemudian dalam bentuk gas yaitu aerosol, oksigen, dan inhaler. Nah, bagaimana dengan berdasarkan penamaannya? Nah, untuk berdasarkan penamaannya ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah obat generik. Nah, obat generik ini adalah obat yang sesuai dengan nama kimia dari obat itu sendiri. Ya, jadi misalnya
kalau paracetamol nama generik paracetamol ya. Nah, nama generiknya paracetamol. Asamifenamat ya asamifenamat nama generiknya. Kemudian obat dengan nama dagang. Nah, obat dengan nama dagang ini adalah obat diberi nama sesuai dengan keinginan dari produsennya ya. Jadi obat yang diberikan merek ya, mereknya misalnya Panadol ya, kemudian Ponstan. Nah, Ponstan ini kan isinya asamifenamat ya, sama dengan Mevinter itu Mevinal, semua asamifenamat. Nah, tergantung dari produsen penghasilnya ini mau diberikan nama apa, seperti itu ya. Kemudian obat dengan nama kimia. Nah, penamaan ini jarang digunakan dalam praktek sehari-hari karena sulit dihafalkan dan disebutkan ya. Misalnya untuk asetosal ya, asetosal itu nama generiknya. Kemudian nama kimianya adalah asam asetil salisilat. Nah, ini dilihat dari rumus struktur dari obat itu sendiri. Dan aspirin itu nama dagangnya. Misalnya paracetamol ya, nama generik paracetamol itu adalah paracetamol. Kemudian nama kimianya apa? Acetaminophen ya, asam asetil aminofenol, seperti itu. Kemudian nama dagangnya misalnya Sanmol dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi untuk nama dengan nama kimia ini memang sulit untuk diingat ya. Jadi yang gampang itu dari nama generik dan nama dagang itu sendiri. Nah, kemudian penggolongan obat berdasarkan keamanan jika diberikan selama kehamilan. Nah, ini harus kemudian diketahui baik-baik mana obat yang boleh diberikan kepada ibu hamil dan mana yang tidak. Nah, kemudian dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kategori A ya, obat-obat yang telah banyak digunakan oleh wanita hamil tanpa disertai kenaikan frekuensi malformasi janin atau pengaruh buruk lainnya. Nah, ini boleh digunakan untuk wanita hamil aman ya, seperti itu. Kemudian kategori B, ya, obat-obat yang pengalaman pemakaiannya pada wanita hamil masih terbatas, tetapi tidak terbukti meningkatkan frekuensi malformasi atau pengaruh buruk lainnya pada janin. Nah, seperti ini. Kategori B dibagi lagi berdasarkan temuan-temuan pada studi toksikologi pada hewan ya. Jadi dibagi menjadi B1, B2 dan B3. Nah, kita lihat sama-sama ya. Kalau untuk B1 dari penelitian pada hewan tidak terbukti meningkatnya kejadian kerusakan janin ya. Jadi masih bisa kemudian digunakan seperti simetidin, dipirindamol dan spektinomisin. Kemudian untuk golongan yang B2, data dari penelitian pada hewan belum memadai tetapi ada petunjuk tidak meningkatnya kejadian kerusakan janin. Kemudian yang B3, penelitian pada hewan menunjukkan peningkatan kejadian kerusakan janin tetapi belum tentu bermakna pada manusia ya. Tapi sebaiknya dihindari saja. Asalkan kalau misalnya atas rekomendasi dokter berdasarkan pengalamannya tidak mengalami ada kejadian yang menyebabkan kejadian fatal pada janin, maka boleh saja kemudian diberikan. Kemudian untuk kategori C, yaitu obat-obat yang dapat memberikan pengaruh buruk pada janin tanpa disertai malformasi anatomik semata-mata karena efek farmakologinya. Efeknya bersifat reversibel. Contohnya adalah obat-obat narkotika, fenotiazin, rifampicin, aspirin, AINS, dan diuretika. Nah, ini AINS ya, paling sering mungkin digunakan asamifenamat gitu ya, pada saat kepala pusing lah, sakit gigi lah ya. Nah, jadi hati-hati selama kehamilan menggunakan asamifenamat, tidak boleh ya. Sebisa mungkin menggunakan paracetamol saja yang paling aman. Kemudian untuk kategori D, yaitu obat-obat yang terbukti menyebabkan meningkatnya kejadian malformasi janin pada manusia atau menyebabkan kerusakan janin yang bersifat irreversibel. Nah, obat-obat dalam kategori ini juga mempunyai efek farmakologi yang merugikan terhadap janin ya. Misalnya obat-obat androgen, phenytoin, pyrimidine. Nah, ini tidak boleh sama sekali kemudian diberikan kepada ibu hamil. Nah, apalagi untuk kategori X yang dimana telah terbukti mempunyai resiko tinggi terjadinya pengaruh buruk yang menetap pada janin seperti ya isotretinoin, nah kemudian dietilstilbestrol dan thalidomid, seperti itu. Nah, kemudian penggolongan obat berdasarkan kelas terapinya itu seperti analgetik ya, antipiretik, antiinflamasi, non-steroid. Kemudian ada obat anestetik, ada obat anti alergi, dan ada obat antidotum dan obat lain untuk keracunan. Oke, sekian dulu untuk materi penggolongan obat. Semoga bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.